Yesus, ku percaya padamu, Tuhan. Pagi hari ini, Engkau menghendaki kami mengerti apa yang Kau maksudkan dengan percaya kepadamu, ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan hamba sampaikan, sehingga kami benar-benar tidak terjebak dalam pemikiran yang salah. Untuk itu ya Tuhan, mohon Roh Kudus terus membuka hati kami dan menyatakan diri-Mu kepada kami, bahwa ternyata ada dua arti percaya dalam pengertian praktek sehari-hari. Untuk itu, mohon Roh Kudus terus berbicara pada kami masing-masing yang sementara ini merasakan sudah percaya, tetapi di hadapan-Mu belum tentu engkau mengakui dia percaya yang benar. Terima kasih. Untuk itu kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan dengan mengabaikan pengertian-pengertian sendiri yang sudah tertanam dalam hati, tetapi benar-benar membuka hati untuk terima firman ini dengan iman, katakan amin. Oke, ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan Allah semesta alam, ya, pandangannya dia di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia, ya. Kelompok yang tidak percaya akan Mesias, Sang Juru Selamat yang turun ke dunia, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga. Yang pertama, tidak percaya. Nah, disitulah orang-orang tersebut masih dalam kelompok mengalami atau masih dalam kuasa dosa waris yang dia terima dari Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok kedua adalah kelompok yang mengakui, percaya bahwa Yesus Mesias, Allah Putra turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan memberi hidupnya kepada mereka yang percaya, sehingga anak orang ini bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan dan berbuah. Nah, jadi sebetulnya di dunia ini di hadapan Allah Bapa hanya dua kelompok manusia, bukan dua orang, yaitu satu kelompok yang belum percaya atau tidak percaya Mesias yang Juru Selamat, dan orang itu tetap masih dalam kuasa daripada dosa waris, yaitu ingin menyamai Allah, alias ingin menjalankan kehidupannya dengan semaunya sendiri, tidak mau taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Rasanya sudah benar. Nah, yang kedua, kelompok manusia yang percaya dalam nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya percaya yang mendengarkan, khususnya di ruangan ini, sudah percaya akan kematian Kristus dan penebusannya. Amin, saudaraku. Amin, ya. Tetapi, saudara, ya, di dalam kelompok orang percaya ini pun dibagi dua, saudara. Ya. Di dalam kelompok orang percaya ini, anggaplah di ruang ini, dibagi lagi. Ya, memang di hadapan Tuhan sudah percaya kita di sini. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari, percayanya itu tidak mencerminkan apa yang Tuhan telah sediakan, di mana saat kita percaya menerima Roh Kudus, kita sudah menjadi anak Allah. Jadi ada dua di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama tadi orang dunia nggak usah diceritakan. Sekarang orang yang sudah percaya aja ada dua. Ya. Sekarang kita buka, saudara, Yohanes 1
ayat 12-13. Jadi yang pertama, ya sekali lagi ini saya bicara masalah orang yang sudah percaya, ya, adalah orang yang telah menerima Roh Kudus, menerima Zoe hayat ilahi, sudah menerima, ya, tetapi dia rasanya belum pernah menerima. Minta terus Roh Kudus turun ke dalam diriku, padahal dia sudah menerima. Nah, kalau kita masuk kelompok ini, nggak mungkin bisa dewasa. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita, kok kita nggak menganggap? Ya, coba kita buka Yohanes 1 ayat 12-13. Ya, kita baca 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 2 ayat ini sangat jelas, saudara. Yang dimaksud percaya kepada Mesias, Juru Selamat kita, adalah menerima. Amin. Percaya adalah apa? Menerima. Kalau saudara percaya tapi prakteknya masih minta-minta terus, sudah terima belum? Ya, prakteknya belum, nyatanya ini secara fakta ilahi kita sudah terima Zoe hayat ilahi sendiri, hayat Allah itu sudah masuk, makanya jadi anak Allah. Orang Kristen, orang percaya adalah orang yang diakui oleh Allah kita menjadi anaknya. Nah, namanya anak ya pasti mendapatkan hayat atau hidup orang tuanya. Betul? Nah, seperti saya punya anak, otomatis anak saya dapat hayat dari saya. Ya, melalui istri saya. Nah, ini yang sering kita salahnya di sini, hanya ngomong percaya-percaya. Padahal yang namanya percaya menerima, amin. Ada hayat Allah, hayat ilahi, Roh Kudus, ya, yang aku terima, maka aku sebagai anak Allah. Nah, pengertian ini penting sekali, saudara. Ya, kalau enggak, kita akan enggak pernah sukses, dalam arti enggak pernah benar-benar menjadi anak Tuhan yang dewasa, karena fondasinya salah. Jadi tiap hari mintanya Tuhan turunkan Roh Kudus, minta aku ini, minta itu, padahal dia seutuhnya sudah ada di dalam hati kita. Kalau benar-benar kita percaya, menerima. Ya, jadi percaya di sini adalah menerima. Saudara percaya? Sudah menerima? Amin. Betul ya ini ya. Nah, kalau belum sampai kata-kata percaya sama dengan menerima, maka saudara nggak mungkin bisa masuk dalam pelajaran firman Tuhan yang mendalam, yang sesuai Injil tulis. Ya, karena fondasinya sudah salah. Jadi sekarang kalau saudara mau percaya bahwa aku percaya Mesias, amin, berarti aku telah menerima. Dan dengan kata lain, karena menerima, kita memiliki. Amin enggak? Yang namanya menerima ya memiliki. Jadi jangan lari-lari terus ke sana minta-minta lagi, ayo Roh Kudus, saya ini pusing, lagi menghadapi masalah, sakit penyakit. Mohon Roh Kudus turun. Lah ya turun apa? Sudah ada di dalam hati kita. Betul enggak? Loh, ini kenyataan, tulisannya begini kok, sudah ada. Ya. Jadi sudah diterima. Ini jangan sampai kita lengah di sini.
sudah menerima, kan ini dasar sekali. Kalau nggak sampai tembus pengertian ini, kita tetap menjadi Kristen yang duniawi. Ya, sudah punya Roh Kudus, sudah diakui sebagai anak Allah, punya hak sebagai anak Allah, punya macam-macam dari Allah itu, karena kita anaknya, kita rasanya belum terus. Ya, Tuhan kita bingung, saudara. Nah, ayat ini saya dapatkan 26 tahun yang lalu, saudara. Saat saya minta, waktu itu saya lagi jengkel, ya nggak seneng sama orang. Saya waktu itu doa di gereja dengan senior saya, nangis-nangis, perempuan senior saya. Ya, waktu itu 4 orang dengan saya doa pagi, tiap pagi jam 4 saya berangkat gereja doa. Waktu itu jadi full timer saya, awal dari full timer. Dan ini doa. Nangis nih, mohon Roh Kudus Tuhan masuk, minta kasih-Mu yang demikian luar biasa, sehingga aku bisa mengampuni orang yang menyakiti aku. Aku ingin mengampuni sesuai firman-Mu, tapi aku nggak bisa Tuhan, karena aku nggak dapat firman, nggak dapat kasih agape itu, kasih yang tanpa pamrih yang dari Engkau. Saya juga ikut-ikutan doa, ya masuk akal pikirnya. Ya, saya juga ada ganjelan, jadi saya ikut doa. Ya Tuhan, benar, saya kenapa nggak bisa melepaskan kebencian saya, berdedek sukanya kepada orang itu. Mohon apabila firman-Mu mengatakan Engkau bisa mengampuni kepada orang berdosa dan Engkau ada di dalam aku, saya mohon kasih-Mu itu supaya aku juga bisa mengampuni orang itu. Itulah Tuhan bicara. Kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Itu semua sudah kamu terima. Saat engkau percaya aku sebagai Mesias, engkau telah menerima hayatku. Dan buka Roma 5 ayat 5. Wah, saya pertama ini bingung jujur saja. Isinya apa ya? Saya buka. Nah, sekarang ini contoh ini ya. Pertama saya terhenyak ya, dengan firman Tuhan. Roma 5 ayat 5. Ya, ayo baca bersama-sama ini ya, yang perlu diperhatikan. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ini kata telah, ya. Kasih Allah telah kan sudah. Kapan? Saat dicurahkan dalam hati kita, yaitu oleh Roh Kudus yang telah diaruniakan kepada kita. Jadi saat kita benar-benar percaya, saudaraku, kita menerima Roh Kudus, ya bersama kasih Allah itu kita sudah nerima, tinggal praktekkan aja, otomatis jalan. Ya jangan minta-minta lagi, minta Tuhan, aku berdedek benci sama orang itu. Ya mohon kamu ampuni dan sehingga ini percayamu nggak benar. Dikira penebusan dosa terus. Padahal aku masuk di dalam engkau. Dan di dalam situ ada satu yang penting sekali, yaitu kasih agape itu sudah kamu terima. Kenapa belum bisa? Karena kamu nggak menjalankannya dengan iman. Ya, tapi apa yang dilihat, bukan apa yang dipercaya. Bahwa agape itu kasih tanpa pamrih, ya. Pengampunan tanpa embel-embel dan seterusnya. Seperti Tuhan mengampuni dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, ini saudara, ya, perlu diperhatikan. Jadi percaya adalah menerima adalah memiliki. Memiliki Tuhan sama dengan memiliki kasih, ya, buah roh dan lain-lain. Damai sejahtera, sukacita,
hidup berkemenangan, saudara, walaupun ada masalah, ada persoalan hidup, dan manusia di dunia ini pasti akan mengalami ujian, saudara, ya, karena itu adalah pola Tuhan, ya. Di dunia ini kepada orang yang belum percaya pun mengalami ujian, ya, supaya mereka bertobat, percaya Mesias. Kedua, setelah bertobat, ya, pun mengalami ujian lagi, supaya apa? Semakin bertumbuh dewasa. Ya, termasuk ini, ya. Berbagai masalah dihadapi saat, nah ini kebanyakan di sini percaya baru lahir baru menerima. Nah, lanjutannya adalah kita bertumbuh, saudara. Ya, memang kalau tanpa lahir baru, tanpa menerima hayat Allah dan kasih-Nya ini, ya kita belum jadi anak Allah. Percayanya di mulut, ya. Yang percaya hanya di mulut, ya. Yang percaya sesuai firman adalah menerima Roh Kudus dengan segala karakter dan atributnya masuk ke dalam kita. Ya, jadi ini perlu saudara ketahui. Nah, pertama ini ya, jadi sudah terima, tapi rasanya belum terima. Contohnya kasih Allah. Nah, ini setelah masalah ini terbuka, ya, 26 tahun yang lalu. Saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah ngakur-ngakurkan orang. Aneh kan? Ayo, misalkan A dengan B akur di hadapan saya. Nggak mungkin, hatinya tetap mendedak. Memang di depan saya rangkul-rangkulan akur. Tapi ya kalau bohong, tipu-tipunya sedikit sih gampang. Tapi kalau sakitnya berat itu nggak bisa. Saya hanya berdoa, ya, supaya mereka dijamah Tuhan dan benar-benar masuk dalam pengertian percaya yang sesuai dia. Maka apabila dua-duanya seperti itu, nanti damai sendiri. Karena egonya sudah lepas. Roh Kudus yang bekerja. Nah, itulah sebetulnya yang dahsyat sekali. Ya, karena didamaikan bagaimanapun juga, kalau bukan karena Roh Kudus, pasti kembali. Ya, ada kata-kata, memang saya damai. Ya, saya sudah memaafkan, saling memaafkan di hadapan pendeta. Tetapi saya kalau bisa jangan ketemu dia. Kalau dia di pagi, kebaktiannya saya siang. Kalau saya siang, saya sore. Ya. Nah, jadi itulah ya. Kita sebetulnya ya untuk bisa hidup sesuai Tuhan, damai sejahtera, pengampunan, sukacita, itu bukan karena baca, saudara baca, sekedar baca, tetapi bacanya ini harus sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kita baca dan kita mengerti. Contohnya ini tadi. Sudah terima kasih Allah. Tapi nggak pernah merasakan. Nuntut terus. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Amin. Percaya? Kenyataannya enggak. Doanya apa? Sering kan? Pagi-pagi berkatilah aku. Berkati. Pikirannya berkatinya karena kurang duit. Bukan kurang untuk gajian, sekedar gajian tidak cukup. Kurang kaya, makanya minta diberkati. Hatinya padahal sudah banyak yang didapat. Tapi kurang, karena tetangganya punya misalkan. Hanya saya punya 1 miliar, tetangga saya 10 miliar, sebelah sana 100 miliar. Yang di Jakarta 1 triliun, waduh, famili saya punya uang 1 triliun. Kepengennya ke sana, jadi saya ingin diberkati sesuai yang itu. Itu namanya serakah, saudara. Padahal saudara sudah. Amin. Nah, ini. Jadi mulai hari ini cobalah berubah. Ya. Kalau nggak percaya sekarang buka Lukas 15 ayat 31. Lukas 15 ayat. Nah, ini berbicara masalah kakak yang iri kepada adiknya karena bapaknya ini memberi harta yang banyak, ya. Padahal adiknya barusan melakukan tindakan dosa, kembali
ke bapaknya, bapaknya memberi cincin, memberi jubah. Nah ini kakaknya ini nggak terima. Inilah muncul ayat ini. Yuk kita baca. 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Ya ini orangnya lagi, nggak terima adiknya diberkati, padahal dia sudah dapat segala apa yang Bapak punyai, ya kamu punyai, nikmatilah karena aku bersama-sama engkau. Betul enggak ini ayatnya? Ya, jelas sekali ya. Nah, ini sudah. Yang menjadi masalah kurang diberkati apa? Yaitu membandingkan dengan apa? Lain orang yang melampaui kita. Ya nggak ada rampungnya. Apa dianggap kalau saudara kita di Jakarta punya, anggaplah ini ya cerita-cerita kosong. 1 triliun kita ke sana, anggaplah ada. Nanti maju lagi, sana lebih lagi. Ya, wah, kepenginnya jadi orang terkaya di Indonesia. Kalau sudah, ya kepengin lagi di Asia dan seterusnya sampai mati nggak pernah puas. Padahal kita sudah mempunyai segalanya. Jadi inilah orang Kristen yang kedua, ya karakter pertama tadi sudah punya hayat Allah, termasuk karakter-karakternya itu, kasihnya dan sebagainya, tapi rasanya belum, jadi nuntut terus. Kedua juga ini, sudah diberkati dengan kelimpahan, apa yang aku miliki, kamu miliki juga. Nah, ini juga menjadi masalah, ya. Nggak akan dewasa. Ya, jadi pagi hari ini harus saya harap ya, Tuhan Roh Kudus juga mengharap kita semua membuka hati. Jangan mengeyel. Ngeyel tahu? Berbantahan. Semua ilmu, semua kepercayaan yang sudah-sudah, pagi hari ini lepaskan. Masuk ini, saudara. Ya, masuk yang hari ini kita pelajari. Jangan ngeyel, jangan dicentang. Makanya saya berulang-ulang mengatakan saat mendengar firman jangan dilawan. Karena kekristenan ini pewahyuan, saudara, bukan baca-baca cok. Ini alat nomor 1 hubungannya dengan Tuhan. Baru kita perlu baca. Kalau sungsang baca dulu untuk nyari Tuhan, tidak ketemu-ketemu. Karena ini hanya bisa dijabarkan oleh Roh Kudus melalui pewahyuan. Sekarang buka ayatnya. Galatia 1 ayat 10. 10 apa 11? Coba, ayo buka. Jadi jangan ngeyel, saudara. Yang penting saat saudara dengar firman Tuhan, ya, ini Roh Kudus yang diizinkan, yang sudah ada di dalam kita, diizinkan untuk menanggapi, ya. Paulus tadi apa? Galatia, ya. Galatia 1, ya, ayat 9. Ya. Ini sekarang supaya lengkap ya, ternyata ada Injil yang palsu, saudara. Ya, ada Injil lain. Injil lain kan palsu berarti. Nah, sekarang Galatia 1 ayat 6, ayat yang panjang ini ya, ayat 1 sampai ayat 12. Yo, saya banyak di Kul ini, di Zoom. Ya, baik di Wangon, Zoom Wangon maupun Zoom lain, ini perlu sekali saya terangkan. Yo. Galatia 1 ayat 1 mulai. Baca ini, saudara, dengan hati ya, sekali lagi jangan dilawan, ya. Hati supaya Roh Kudus menyingkapkan. Nanti akan ada ayatnya. 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus
dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Teruskan. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, ini pembukaannya seperti itu. Ya, jadi Paulus ngomong bahwa Rasul dia pengajarannya bukan dari manusia dan bukan karena kuliah. Nah, ini Rasul Paulus ini jagoan sekali. Cum laude, dia dididik oleh profesor lah cara sekarang. Gamaliel itu caranya sekarang mungkin kalau kuliah di UI, profesor paling top di UI ini anak didiknya yang paling dikasih jenius sekali ya, tentang Taurat itu hebat sekali. Tapi akhirnya dia mengakui ternyata yang benar bukan karena pengajaran, tapi karena saya dapat pewahyuan. Memang nanti jadi apa yang telah dia baca melalui belajar firman Tuhan di Taurat, ngerti sekali ternyata Taurat pun ujung-ujungnya menuju kepada Kristus. Dulunya nggak ngerti, saudara. Nah, setelah dia dapat pewahyuan baru tahu. Nah, ini ayatnya. Terus ayat 6. Aku heran bahwa kamu itu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini ternyata ada Injil lain, saudara. Ya, Injil lain berarti Injil yang nggak sama dengan yang Paulus maksudkan kan, dengan kata lain kan, Injil lain sih. Mungkin ya kalau zaman sekarang Injil palsu lah gitu. Tapi ini kata-katanya lain, alias beda hasilnya nanti. Terus ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ya jelas ini sebetulnya bukan Injil, tetapi karena pengajaran orang yang akhirnya memutarbalikan Injil yang murni ini, yang memutarbalikan Injil Kristus yang murni. Ya. Dari zaman dulu pun sampai hari ini ada, saudara. Terus, tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nih, pemberita yang tidak sesuai dengan Injil yang murni, yang dari ayat yang dari Paulus itu terkutuk ini, terhukum. Orang ini yang ngajar ini juga yang terima nggak pernah mendapatkan damai sejahtera, kasih ilahi, kepuasan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, tidak pernah. Ini selalu hidup di dalam suatu kekurangan, ketakutan. Ya, jemaatnya banyak, sedikit, kepenginnya banyak. Jemaatnya banyak, sudah banyak sekali, kepengen lebih banyak. Uangnya juga, dan seterusnya. Nah, setelah banyak, takut kehilangan. Nanti emas naik, emas turun. Ya, jemaat naik, jemaat turun, koleng. Jadi pikirannya bukan ke Tuhan, tapi ke jumlah. Ini hidup dalam kutuk, tidak fokus ke Tuhan. Nah, di sini nggak ada, saudara. Di lain tempat banyak mungkin ini. Ya, jadi kurang terus. Ya, lanjutkan. Terkutuk ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu
suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, ini diulang supaya kita mantap, ya, terkutuk. Terus, jadi nanti ini akan dipelajari ya, Injil lain itu apa, Injil yang dari asli dari Paulus apa, nanti ada ini 2, 3. Jadi bagaimana sekarang, apakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah dicoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini berbicara Paulus atau saya pribadi sebagai hamba Tuhan yang sudah berikrar, berjanji menjadi hambanya untuk hidup selanjutnya sampai ketemu Tuhan. Saya sudah berikrar menjadi hambanya. Nah, Paulus pun begitu. Nah, hamba Tuhan, perhatikan, adalah hamba yang ingin menyampaikan isi hati Tuhan, bukan menyampaikan yang jemaat sukai. Ini jelas nih. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, kesukaan manusia apa? Berkat dunia, maju terus, makin kaya, makin ini, jangan macam-macam, itu nggak salah, saudara. Tapi kalau fokusnya ke sini, itu yang menjadi salah. Bukan salah ya, secara kita orang Kristen pun dicukupkan Tuhan, diberkati, jelas. Tapi kalau fokusnya ke situ, ke arah duniawi, ke arah diri sendiri, ini namanya ku cari kesukaan manusia. Ya. Termasuk saya berdiri di sini ini dihadapkan 2 pilihan. Mau supaya khotbahnya menyenangkan saudara, supaya senang, wah Pak orang pinter, lucu lagi, menyenangkan, cocok dengan keinginan saya. Ada cara begitu. Ada ribuan saudara ayat-ayat begitu. Ya, bukan hanya 100-200. Saudara boleh ke rumah saya, buka gudang saya, bukunya banyak sekali, hampir ya sebanyak lah, percaya saja. Nah, ini saya janji. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saudara, buku saya mau saya serahkan gereja ini. Saya sudah ngomong ke istri saya. Ya, di situ nanti saudara bisa baca. Banyak. Tapi tujuannya manusia. Nah, bagaimana caranya supaya sukses dunia? Percayalah kepada Tuhan. Jadi sukses dunianya ditekankan dulu. Nah, kamu menggunakan ayat yang cocok yang ada. Imani terus, maka akan muncul. Nah, ada ayatnya. Ya, ini. Jadi saat hamba Tuhan, kita juga termasuk semua, ini ingin perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, jadi saudara pun sama. Ya, kalau rasanya terus Tuhanku untukku, dan seterusnya ya, kenyamanan dunia, keinginan dunia. Nah, saudara bukan anak percaya yang sungguh-sungguh. Nah, terus lanjutkan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang beritakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, bukan Injil manusia. Memang Tuhan turun ke dunia untuk semua manusia. Dan efektif pengampunan dosa untuk orang yang percaya. Jadi Tuhan turun ke dunia memang untuk kepentingan manusia yang telah jatuh dalam dosa oleh tingkah laku Adam pada waktu itu di Taman Eden. Itu benar, Tuhan datang ke dunia untuk kita. Amin. Ya, persoalannya bukan masalah itu. Persoalannya manusia ini kita telah jatuh dalam dosa. Jadi yang dimaksud untukku ya harus sesuai kehendakku, metodeku, pola kerjaku. Nah, padahal Tuhan menghendaki tidak seperti itu. Dia menghendaki pakai polanya dia. Yang namanya Tuhan adalah Maha Kuasa. Nah, kalau kita pakai pola sendiri, yang namanya diberkati adalah sehat walafiat. Oh, terus yang begitu-begitulah untukku terus ya. Nah, itu cara manusia. Padahal Tuhan ya banyak pakai cara. Salah satu caranya
dengan kita mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga, justru disitulah kuasa Tuhan ingin dinyatakan. Jadi bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Manusia nggak mau begitu, maunya yang namanya diberkati ya semua masalah lewat. Jadi kayak anak kecil. Betul, anak kecil kan maunya tuntutannya selalu diberi. Yang minta es harus diberi, kalau udah nangis. Minta permen harus diberi, nangis. Kalau enggak mamahnya, papahnya biasanya, papahnya yang keras biasanya. Papahnya enggak sayang, nanti gombali mamahnya. Merangkak-rangkak ke mamahnya supaya diberikan es, diberikan ini, beri. Mamahnya lebih sayang. Betul kan? Nah, itu biasanya manusia begitu. Nah ini ya, bukan Injil. Ya. Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi nantinya betul untuk manusia, tapi metodenya atau caranya ini yang nggak tepat manusia. Ya. Terus, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan ini aslinya pewahyuan. Ya? Jadi ini nggak bisa, saudara, makin banyak, makin menjadi penyataannya muncul, enggak. Ya? Yang penyataan ini pewahyuan. Nah, pewahyuan ini bagaimana caranya mendapat pewahyuan ini, ya, supaya semua ayat-ayat ini tersingkapkan. Ini khususnya ini di penyataan pewahyuan ini, Kristen yang benar ini pewahyuan. Caranya gimana? Yaitu waktu dengar, waktu baca, jangan terfokuskan diri sendiri, ya. Jangan pikirannya kalau berkat, oh amin, aku makin kaya. Ya. Kena COVID pada sepi, saya lari sendiri, nah dan seterusnya. Bukan begitu, saudara. Ya. Ini nggak boleh. Kalau enggak ya nanti nggak nyampe. Anak-anak terus, ya. Jadi teknon terus. Teknon itu balita, nuntut terus. Ya. Harusnya jadinya huios, anak yang dewasa, sudah akil balik. Dapatnya jauh lebih banyak. Saya mau tanya, anak kita yang umur 10 tahun, ya 6 tahun, 7 tahun mulai masuk SD, sampai nanti ya SMP gitu, dapatnya lebih banyak apa lebih sedikit dari seorang anak yang sudah akil balik, sudah menikah? Dapatnya lebih banyak mana? Ayo, pernah mikir enggak? Seorang anak, ini di dunia saja, yang umurnya balita itu, anggaplah 10 tahun, dapatnya dari bapak ibunya dengan orang yang sudah menikah, akil sudah dewasa ya, akil balik dan menikah, dapatnya harta banyak mana? Bingung enggak? Nah, betul. Banyak yang sudah menikah. Kenapa? Ya waktu kecil paling es, ya joli apa itulah permen-permen begitu kan? Nah, ya segitu-gitu aja paling. Tapi dia mati-matian minta. Kalau enggak berarti mamah papa enggak sayang. Kalau sudah menikah itu anaknya satu ya sepenuhnya nantinya kan untuk si anak hartanya. Betul? Bisa enggak? Bukan hanya beli es lilin, es apa itu hoodie. Pabriknya juga bisa kalau papahnya memang kaya. Betul kan? Nah, beli sahamnya, brek semua diborong misalkan. Langsung diserahkan ke anak. Bukan lagi minta 1-2 batang, pabriknya saja saya berikan. Ibaratnya kalau saya kaya. Ya jadi kenapa begitu? Nggak menghargai yang dewasa. Untuk bisa mendapat sepenuhnya ya harus dewasa. Kalau anaknya ini idiot tahu? Sudah tua, sudah jenggotnya uanan ini sudah putih, tapi terus legak-legak. Mintanya es, ya mintanya permen. Ya. Nggak bisa mengerti, beda sekali dengan bapaknya. Ya bagaimana bisa mendapat waris? Toh misalkan diberi, juga nggak bisa terima, nggak bisa menikmati. Betul? Nah, jangan menjadi anak idiot, saudara. Ya, penyataan Tuhan Yesus. Nah, ini untuk bisa harus terbuka. Serius saya ngomong. Bukan sekedar datang ke gereja, dengarkan firman. Bukan. Walaupun itu ya baik, nggak salah.
bukan sekedar banyak baca, bukan salah bacanya, ya, tetapi bacaan ini adalah alat, saudara. Doa adalah alat komunikasi langsung. Baca juga adalah surat, baca surat cintanya Tuhan, kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan. Tapi ingat, saudara, hubungan dengan Tuhan sampai pewahyuannya muncul, itulah yang paling utama, menjadi bisa dewasa. Maka saat baca ini menjadi hidup, saudara. Ya, nggak ngantuk lagi, saudara. Dan semakin rendah hati. Kenapa? Waduh, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Luar biasa dalamnya kamu pengajarannya. Saya nggak bisa pakai otak. Saya hanya bisa bersandar kepada Engkau. Nah, itu semua didapat lewat bertumbuhnya iman. Ya, iman percayanya makin bertumbuh, maka penyikapannya makin banyak. Ya, jadi pagi hari ini kita harus sadarlah, saudara. Sekali lagi sadar, ya. Jangan sampai buang-buang waktu, saudara. Memang saudara sudah percaya, sudah lahir baru. Tapi apa gunanya bagi orang tua? Kalau anak kita hanya idiot, saudara, legap-legap tok, senang dolanan di pacaran, di kali kecil, apa? Mainan lumpur, terangsan enggak coba. Saya harapkan kita menjadi anak yang dewasa, saudara. Ya. Saya pun dulu ngalami, saudara, seperti itu. Nuntut Tuhan, ini itu nggak pernah puas. Suatu saat, saya menyerah. Tuhan, saya menyerah. Saya percaya Engkau Allah yang hidup. Pasti bisa, mau dan mampu menjelaskan ini semua kepada saya. Dan kalau benar-benar bisa dibuktikan begitu, saya akan serius percaya. Ya, semakin serius. Karena Engkau Allah yang hidup. Yang saya dengar dari kecil, saya karena ya sering dengar Allah kita Allah yang hidup. Kalau memang hidup, pasti bisa komunikasi. Betul? Ya, pasti Engkau mengerti ke hatiku. Ya, tapi aku memang belum ngerti hatimu karena kamu Maha Kudus. Maka mohon Tuhan, singkapkanlah pewahyuanmu ya kepada pribadiku. Aku mau siap menjadi anakmu yang mau dituntun menjadi dewasa. Ya, jadi nanti saudara akan bisa ngerti. Ya, kontradiksi di Alkitab banyak sekali. Kalau nggak pusing. Contoh. Kita percaya, ini sebagai penutup dulu. Kita percayakan suruh menginjil, betul? Memberitakan Injil, amin enggak? Semua orang tahulah yang pernah baca. Ada ayatnya di Matius 28 ayat 20. Ya. Tetapi ada juga, Matius 7 ayat 21, 23. Sudah menginjil, memberitakan firman, berbahasa roh, melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Aneh, Bok. Pernah baca enggak? Nah, itu. Kenapa begitu? Nah, ini persoalannya. Tuhan menghendaki kita bergerak karena atas hubungan intimnya, bukan atas perintahnya. Nah, kita manusia umumnya perintahnya, betul enggak? Nah, ini repot. Ya, ya kayak komandan sajalah ya kita di sini. Memang perintah itu penting, tapi hubungan pribadi dengan pasukan prajuritnya ini penting sekali dalam praktek nanti di lapangan. Kayak perusahaan juga sama. Saya punya perusahaan, saya harus dekat ke karyawan. Memang perintah saya harus dilatasi, tapi atas hubungan yang dekat. Jadi nanti perusahaan kita aman, betul enggak? Kalau enggak ya demo terus. Ya mungkin jadi taatnya taat terpaksa sih, ya jadi bisa nampak marah, bisa demo. Ya jadi Injil adalah pewahyuan. Tidak bisa ini dapat dengan ngotot, tidak bisa. Hanya bisa lewat dibukanya hati. Ya. Dan siap Tuhan, aku benar-benar rindu menerima pewahyuan. Dijamin, saya sebagai hamba Tuhan, pasti dibukakan. Ini bukan hanya 1-2 orang. Ya, ada beberapa orang. Benar-benar. Ya. Terbuka. Wah, luar biasa sekali.
Amin untuk firman Tuhan ya. Mari kita tutup Alkitab kita ya. Kita doa untuk firman Tuhan ini sekali lagi ya, atas nama Tuhan Roh Kudus ya. Kita buka hati, jadilah anak Tuhan yang dewasa ya. Jangan hanya anak Tuhan yang tidak pernah bertumbuh. Kasihan sekali ya. Orangnya itu ya kasihan, Tuhan pun kasihan, telangsa sekali dia ya. Demikian ya, mari kita tutup, kita doa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang demikian mengasihi kami, dan Allah yang demikian memperhatikan kami, dan mengerti kerinduan kami masing-masing, juga mengerti kelemahan kami ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami mendengar dengan membuka hati kami, dan kami percaya Engkau pun ingin kami mendengar seperti itu ya Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan dalam hati kami, mohon Roh Kudus membukakan, singkapkanlah, sehingga kami benar-benar langsung secara pribadi mendapatkan penjelasan dari Engkau. Ataupun mungkin kami akan bertanya kepada anak-anak-Mu, hamba-Mu yang pernah mengalami hal seperti kami juga akan bertanya kepada hamba-Mu. Tetapi semua itu kembali hanya fokus kepada Engkau. Hamba-Mu adalah hanya alat saja. Tetapi tujuan kami adalah benar-benar klik dengan Engkau. Itulah yang Kau kehendaki, dan kami mohon kepada Engkau, dan kami percaya Engkau akan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan sebentar kami menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat tersebut dengan iman, katakan amin.